kami menyampaikan agar teman-teman disabilitas dengan kondisi apapun lah itu bisa tetap memilih sesuai dengan apa yang menjadi pilihan hati nuraninya. Angka partisipasi teman-teman difabel di pemilu salah satunya kita harus mendorong mereka aktif di PPDI gitu ya. Ini jadi simbiosis mutualisme sepertinya nanti. Untuk menujunya ke TPS-nya itu Mas, mungkin kan jaraknya jauh gitu, jaraknya jauh. Mungkin dari dusun 1 ke dusun 2 gitu kan. Kami menerima banyak sekali masukan yang ini mudah-mudahan akan memperbaiki langkah kita ke depan untuk mengakomodir hak dari teman-teman difabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih dimanapun Anda berada, senang sekali saya Muhammad Bagus Pratomo dapat kembali menyapa Anda semua dalam program podcast KPU Kabupaten Temanggung. Seperti biasa, di sini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang banyak hal mengenai politik, demokrasi, pemilu, dan pilkada. Nah, teman pemilih semuanya, tentu kita bersepakat bahwa pemilu, pesta demokrasi adalah hak seluruh warga negara. Dan sifat inklusivitas ini salah satunya juga bagi teman-teman difabel, di mana mereka yang memang sudah memiliki syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang juga harus dijaga haknya. Tentu kita sepakat untuk itu. Untuk itu, untuk membahas lebih lanjut mengenai sejauh apa partisipasi dan kontribusi teman-teman difabel khususnya di Kabupaten Temanggung, di episode kali ini spesial saya sudah hadirkan untuk Anda semuanya tamu spesial yaitu Mas Nanang Ariyanto, Ketua PPDI Kabupaten Temanggung. Assalamualaikum Mas Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Bagus. Apa kabarnya Mas Nanang? Alhamdulillah baik. Baik, selalu bersemangat Mas Nanang. Oke, hari ini saya akan mengajak Mas Nanang untuk ngobrol banyak hal terkait apa saja yang bisa kita lakukan ke depan untuk meningkatkan partisipasi teman-teman difabel di Kabupaten Temanggung. Apakah sudah siap Mas Nanang? Siap Mas Bagus. Baik, dan teman pemilih jangan kemana-mana, tetap di channel KPU Kabupaten Temanggung karena kami akan terus membagi berbagai hal seru di podcast Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Baik, langsung saja kita akan mulai bincang-bincang bersama Mas Nanang dari PPDI dan beliau ini adalah ketuanya nih langsung dari PPDI Kabupaten Temanggung. Mungkin teman pemilih di rumah ini masih banyak juga yang asing nih dengan istilah PPDI gitu ya Mas Nanang. Bisa dijelaskan nggak PPDI itu sebenarnya apa ini ke kita semua? Mas Bagus, PPDI itu sendiri sebenarnya adalah organisasi yang mewadahi teman-teman disabilitas. Jadi PPDI itu sendiri kan terdiri dari beberapa disabilitas yang masuk ke dalam organisasi ini. Contoh seperti penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas rungu wicara atau tuli, penyandang disabilitas intelektual, dan penyandang disabilitas netra. Nah, itu kita naungi di dalam PPDI. Jadi semua disabilitas itu bisa masuk ke dalam PPDI itu, Mas. Oke, jadi PPDI ini kepanjangannya Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Ini adalah organisasi yang memang resmi di bawah naungan Kemensos ya? Iya, leres Mas Bagus. Jadi kita linear ke pusat. Jadi di pusat ada, di Jawa Tengah, di provinsi ada, terus kami di kabupaten. Gitu. Oke, jadi ini wadah teman-teman difabel untuk berkreasi gitu ya, untuk kemudian melakukan sesuatu untuk daerah khususnya juga terkait pesta demokrasi nanti yang kita akan ulik nih sejauh apa teman-teman Mas Nanang sudah ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi kita. Oke, Mas Nanang sendiri jadi ketua PPDI sejak kapan ini? Saya mulai dari 2018 Mas Bagus. Sudah cukup lama ya. Sudah 2 periode ini. Jadi 2018 terus kemarin di 2023 terus selesai, terus ini perpanjang sampai nanti di 2030 nanti. Oke, ini berarti sudah berapa? 3 periode? Hampir 3 periode, luar biasa. Berarti teman-teman difabel di Temanggung mempercayakan ini sepenuhnya ke Mas Nanang ya untuk
memperjuangkan hak-hak teman-teman semuanya. Selain jadi ketua PPDI, aktivitas sehari-hari Mas Nanang apa ini? Kebetulan saya juga sebagai karyawan di Dinas Sosial Mas Bagus itu, dan saya di beberapa kegiatan lain termasuk kami juga menangani di olahraga untuk teman-teman disabilitas juga Mas Bagus gitu. Jadi kami ada beberapa kegiatan yang mungkin di situ berhubungan dengan teman-teman disabilitas gitu. Tadi kan Mas Nanang sudah sebutkan nih ada beberapa jenis disabilitas yang memang diwadahi oleh PPDI ya. Dari yang netra, rungu dan lain sebagainya, fisik termasuk. Apa saja komunitas-komunitas yang kemudian ada di bawah naungannya PPDI, karena kita tahu di Temanggung ini juga banyak wadah-wadah yang kita sering dengar gitu ya, seperti ada Tuli Temanggung Bersenyum dan lain-lain. Apa saja selain itu? Ya, jadi di Temanggung itu ada beberapa organisasi Mas Bagus, tapi yang kita bergabung dengan PPDI itu ada semacam seperti KDDT, Komunitas Disabilitas Daksa Temanggung, terus ada PDNT, Perkumpulan Disabilitas Netra Temanggung, ada juga TTB tadi yang disampaikan Mas Bagus, Tuli Temanggung Bersenyum, terus ada juga Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia, juga ada beberapa semacam seperti POT, Persatuan Orang Tua dengan Disabilitas Intelektual, terus ada RUAS, Rumah Anak Spesial. Jadi ada beberapa organisasi yang di situ bergabung dengan organisasi PPDI. Luar biasa ya, ternyata cukup banyak juga wadahnya ya. Dan ini tentunya informasi untuk masyarakat semuanya ketika memang dirinya sendiri memang penyandang disabilitas atau ada keluarga yang kemudian penyandang disabilitas, ini bisa bergabung dengan komunitas-komunitas tadi ya untuk bisa berkarya bersama. Oke. Bicara tentang karya ini, tentang kontribusi. Kita tahu tadi sepakat bahwa pemilu, pilkada ini milik semua gitu ya. Ini menjadi hak seluruh warga negara untuk berkontribusi di dalamnya. Tidak terkecuali teman-teman difabel. Sejauh ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan ke kami upaya-upaya dari teman-teman difabel untuk ikut menyukseskan pesta demokrasi di Temanggung, Mas Nanang. Kalau dari kami sendiri Mas Bagus, dari PPDI sendiri ya, kita sudah beberapa kali mengumpulkan teman-teman disabilitas terkait dengan pesta demokrasi yang dilakukan gitu kan. Apalagi kami juga beberapa kali mendapat bekal dari KPU gitu kan, terkait dengan apa saja sih yang harus dilakukan teman-teman disabilitas dalam pesta demokrasi ini, karena suara mereka pun juga sama hitungannya gitu kan, meskipun dengan kondisi disabilitas tapi suara mereka sama dengan yang non disabilitas, tetap satu suara. Jadi kami menyampaikan agar teman-teman disabilitas dengan kondisi apapun lah itu bisa tetap memilih sesuai dengan apa yang menjadi pilihan hati nuraninya gitu. Dan kita pun juga menyampaikan ada beberapa hal, kalau bisa dengan kondisi disabilitas pun carilah pilihan yang nantinya mendukung dengan apa yang kita alami sekarang gitu loh. Jangan sampai kita memilih mungkin sebagai pimpinan dia tidak tahu tentang disabilitas gitu. Jadi kita tetap semangat, memberikan semangat kepada teman-teman agar teman-teman itu tetap harus mensukseskan pesta demokrasi ini. Seantusias apa Mas Nanang teman-teman difabel ini untuk ikut menyambut penyelenggaraan pemilu dan pilkada gitu ya? Apakah kemudian mereka ini punya harapan yang besar untuk perubahan ke depan, khususnya adalah perlindungan hak-hak teman-teman difabel gitu ya? Sejauh apa nih antusiasmenya? Kalau untuk teman-teman disabilitas nih, kan ada dua versi untuk teman-teman disabilitas ini Mas Bagus. Ada teman-teman disabilitas yang dia aktif di organisasi, ada dia teman-teman disabilitas yang dia tidak aktif di organisasi. Ketika dia aktif di organisasi, biasanya dia antusiasnya itu sangat besar, karena dia mengetahui terkait dengan beberapa hal, termasuk siapa sih yang dipilih, terus visi misinya apa, mereka sudah paham dan tahu. Tapi yang kita agak kesulitan itu kan yang dia tidak aktif di organisasi gitu ya. Jadi kemungkinan karena aksesnya yang jauh gitu kan, aksesnya yang jauh, terus mereka pun juga belum paham terkait dengan informasi elektronik gitu kan. Itu kita yang agak kesulitan di situ. Tapi kita pun kemarin juga sudah punya sepakat, kita ada beberapa permintaan di mana kecamatan yang semangat untuk
pemilihannya sedikit, untuk teman-teman disabilitas untuk berkontribusinya sedikit. Nah, itu kita akan genjot di situ agar mereka pun nantinya bisa ada semangat untuk memilih. Gitu. Menarik ya, ternyata kecenderungannya adalah mereka yang aktif di organisasi ini kemudian akan lebih aktif secara tadi menggunakan hak politiknya gitu ya, menggunakan hak suaranya. Ini artinya kalau kita mau meningkatkan angka partisipasi teman-teman difabel di pemilu, salah satunya kita harus mendorong mereka aktif di PPDI gitu ya. Ini jadi simbiosis mutualisme sepertinya nanti. Oke, ini semakin menarik bincang-bincang kita Mas Nanang dan teman pemilih semuanya. Tentu saja kita masih akan terus melanjutkan bincang-bincang bersama Mas Nanang Arianto, Ketua PPDI Kabupaten Temanggung. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di channel KPU Kabupaten Temanggung. Pernah mikir nggak sih cari informasi resmi dari lembaga negara tuh kaku dan ribet banget? Dulu mungkin iya, tapi sekarang tinggal buka medsos atau YouTube channel KPU. Serius, sekarang informasinya seaktif dan seterbuka itu. Transparansi informasinya udah berasa kayak update dari mutual sendiri. Bukan cuma medsos, kalau mau cari data hukum atau regulasi, tinggal cek JDI KPU. Butuh informasi publik yang lebih spesifik, ada layanan EPPID di website resminya, langsung satset dan transparan. Mulai dari tahapan pemilihan, edukasi pemilih pemula, sampai video seru di YouTube. Semuanya dikemas asik dan gampang dicerna. Ini baru namanya digitalisasi layanan publik yang relatable buat kita. Gak ada alasan lagi buat gak melek politik kan? Kalau kalian paling sering mantau info KPU lewat platform yang mana nih? Coba spill di komen ya. Baik teman pemilih semuanya, terima kasih Anda masih bersama kami di Obsesi Obrolan Seru seputar demokrasi. Dan jangan lupa untuk like, komen, share tayangan ini untuk terus mendukung tayangan-tayangan positif KPU Kabupaten Temanggung. Saya masih bersama Mas Nanang Arianto, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Temanggung. Kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita Mas Nanang. Ya, tadi sudah diceritakan bagaimana teman-teman difabel ini sebenarnya semangat untuk ikut menyukseskan pemilu dan pilkada kita. Hanya saja tadi kendalanya tidak semuanya kemudian mendapatkan akses informasi yang optimal gitu ya. Ini menjadi PR kita bersama tentunya. Kemudian kita tahu bahwa pemilu ini sudah dijamin oleh undang-undang, ini bersifat inklusif gitu. Artinya memang teman-teman difabel pun juga kelompok rentan yang lainnya ini kemudian mendapatkan hak yang sama gitu. Tadi Mas Nanang sudah sampaikan one man one vote itu berlaku untuk semuanya. Bagaimana kemudian Mas Nanang dan teman-teman khususnya di PPDI memandang ini? Apakah implementasi inklusivitas pemilu dan pilkada khususnya di Temanggung ini sudah efektif berjalan? Kalau sepengetahuan kami ya Mas Bagas di PPDI itu, kalau untuk perjalanannya sih sebenarnya sudah hampir bagus lah, mendekati 90% lah Mas Bagus. Itu sudah hampir 90% untuk inklusivitasnya, itu hampir 90%. Cuma memang kadang ada beberapa terkendala, mungkin di atasnya sudah bagus, mungkin ke bawahnya ada beberapa yang mungkin tidak sampai, tapi setidaknya
kalau mungkin itu dimaksimalkan lagi, mungkin nantinya bisa 100% itu di Temanggung itu. Amin, Jadi amin. bisa tercakup semua untuk teman-teman disabilitas. Upaya untuk kita mencapai 100% ini ya, khususnya terkait sosialisasi, apa yang harusnya kita lakukan ini Mas Nanang ke depan? Artinya selama ini kita kan sudah berusaha untuk menyampaikan informasi, sosialisasi tentang kepemiluan ini dengan ya seoptimal mungkin gitu. Tapi ternyata kan memang dirasakan khususnya bagi teman-teman difabel di beberapa daerah yang mungkin memang secara geografis dan lain sebagainya ini masih cukup sulit. Ini belum optimal akhirnya penyampaian informasi kami ke teman-teman gitu. Apa yang kira-kira harus kita lakukan agar ini jadi tadi dari 90 jadi 100%? Kalau kami rencana itu kan semacam ada sosialisasi, karena di Temanggung itu kan ada 20 kecamatan Mas Bagus. Kita itu rencana di setiap kecamatan kita mengadakan sosialisasi. Sosialisasi terkait dengan hak dan kewajiban terkait dengan pemilu tersebut Mas Bagus. Jadi tidak ada satupun nanti yang lepas dari pengawasan kita tentang teman-teman disabilitas yang entah alasannya apapun dia akhirnya tidak memilih gitu. Dengan harapan nanti mungkin kita akan menggandeng beberapa stakeholder itu terkait dengan sosialisasi di 20 kecamatan itu, karena seperti teman-teman sendiri itu akan lebih kuat, akan lebih mantap memilih ketika mereka itu didatangkan langsung dan mendapatkan sosialisasi sendiri. Gitu. Baik. Kalau kita berbicara di tingkat desa ya Mas Nanang, sebenarnya teman-teman Badan Ad Hoc PPS ini kan kemarin sudah melakukan hampir semua cara. Mereka juga pakai metode konvensional, mengundang warga ke balai desa misalkan. Kemudian mereka juga menempel poster-poster di papan pengumuman desa, dan juga bahkan sampai tingkat PPS ini punya medsos. Jadi kita kemarin instruksikan seluruh PPS wajib punya Facebook, Instagram, gitu, bahkan TikTok. Kira-kira yang paling efektif untuk menyentuh teman-teman difabel ini metode penyampaian informasi lewat apa ini, Mas? Kalau teman-teman disabilitas sendiri itu kan dia lebih akan efektif itu secara tatap muka langsung Mas. Gitu. Karena tidak semua disabilitas itu paham terkait dengan TikTok, Instagram dan sebagainya. Apalagi mungkin yang dia tinggalnya itu di mungkin Temanggung yang agak dalam gitu kan, sehingga mereka mau buka TikTok, Instagram dan sebagainya itu kayaknya agak kesulitan, atau mungkin usia disabilitasnya itu sudah di atas tidak muda lagi lah itu. Sehingga ketika mereka disuguhi meskipun pakai sistem elektronik gitu, kayaknya mereka pun juga tidak akan paham gitu, terkait dengan informasi tersebut. Jadi pendekatan tatap muka terus karena ada beberapa hal gini Mas Bagus. Dalam satu keluarga mungkin ada seorang yang disabilitas gitu. Kadang keluarganya itu dia tidak dia tidak mengakui bahwa keluarganya itu seorang disabilitas gitu. Makanya kadang yang kami kenapa kami itu ada tujuan sosialisasi di 20 kecamatan itu dengan tujuan yang kita edukasi bukan disabilitasnya saja tapi juga keluarganya Mas Bagus gitu. Jadi agar mereka pun juga terbuka, ternyata meskipun punya keluarga disabilitas itu sebenarnya dia tidak sendirian di situ. Di luaran itu masih banyak yang sama. Sehingga itu ingin kami itu bisa membangkitkan tidak hanya disabilitasnya saja, cuma keluarganya juga kita beri motivasi agar mereka pun juga bisa menerima dengan kondisi seperti itu. Jadi ini PR kita ya, untuk artinya ke depan sosialisasi di tingkat terbawah ini harus benar-benar memastikan adanya keterlibatan teman-teman difabel bahkan keluarganya berarti ya. Ini yang mungkin besok harus lebih kita perhatikan lagi, artinya ketika teman-teman PPS mengundang warga ke balai desa, unsur difabel bahkan keluarganya ini harus dipastikan ada ini untuk bagaimana kita mengupayakan meningkatnya angka partisipasi pemilih dari disabilitas. Oke, luar biasa. Kembali berbicara inklusivitas, Mas Nanang, kaitannya dengan hak teman-teman difabel bukan hanya sebagai pemilih, bahkan teman-teman difabel ini punya hak yang sama
jika memang memiliki kemampuan untuk menjadi peserta dan juga bahkan penyelenggara pemilu. Untuk yang kemarin ini, setinggi apa kemudian partisipasi teman-teman difabel di Temanggung untuk ikut menjadi penyelenggara, entah itu di KPPS, PPK, PPS, atau bahkan ikut jadi peserta? Ada nggak yang nyalek misalkan gitu ya di Temanggung ini? Oke, kebetulan kalau di Temanggung sendiri kayaknya untuk yang nyalek itu belum ada, Mas. Oh. Belum ada. Kami juga belum dapat informasi ada teman-teman disabilitas yang mencalonkan diri Untuk pengurus nyalek. partai politik ada tuh? Kalau untuk pengurus partai politik kemungkinan Ada ada, masih, kemungkinan oke. masih ada. Cuman untuk nyaleknya itu kayaknya Belum, belum ya, belum. oke. Gitu. Terus untuk menjadi penyelenggara pun kemarin sepertinya ada beberapa yang ikut Oke. ikut menjadi penyelenggara. Hmm. Cuma mungkin karena penyelenggara ini kan dari teman-teman disabilitas sendiri juga rasa PD-nya ada yang kurang kan gitu. Jadi ketika ada pendaftaran itu pun mungkin mereka sudah minder dulu, Mas. Minder dulu. Waduh, masa sih dengan kondisi seperti ini saya bisa kan gitu. Saya bisa ikut menyelenggarakan. Atau mungkin dia ketika mau bersaing dengan orang-orang yang non difabel, mungkin dia sudah lawanku itu gitu kan. Mereka pun juga mungkin sudah ada rasa ketakutan sendiri untuk ikut mensukseskan pesta demokrasi tersebut. Mungkin kalau ada plot sendiri mungkin ya, ada plot sendiri khusus dalam satu kecamatan itu wajib harus ada disabilitasnya mungkin kuotanya itu sendiri gitu ya. mungkin ada semacam itu mungkin bisa gitu. Oke. Jadi ini ada dua catatan yang saya garis bawahi dari Mas Nanang. Pertama, ada memang PR terkait kepercayaan diri teman-teman ya, di lapangan masih banyak yang masih kurang pede untuk bersaing dengan teman-teman non difabel. Mungkin ini butuh keteladanan, Mas Nanang. Kalau sudah ada yang mencontohkan, sepertinya kepercayaan diri bisa muncul. Mungkin Mas Nanang besok bisa nyalek atau jadi ikut mendaftar sebagai penyelenggara pemilu mungkin Mas Nanang ini. Nanti yang lain ngikut akhirnya. Yang kedua tadi kaitannya dengan kuota. Ini yang memang saat ini belum gitu ya. Mungkin harapan Mas Nanang seperti pendaftaran CPNS ya, seleksi CPNS kan ada kuota atau jalur khusus difabel. Nah, ini memang yang di penyelenggara pemilu belum ada sistem itu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan dari revisi undang-undang pemilu yang kabarnya sebentar lagi juga akan dilaksanakan. Oke, ada nggak masukan-masukan dari Mas Nanang dan teman-teman terkait inklusivitas itu ya, implementasi inklusivitas pemilu dan pilkada di Temanggung yang sudah berjalan selama ini? Sebenarnya Mas, kalau di Temanggung sendiri ya, yang kami rasakan sebenarnya sudah cukup bagus lah Mas, sudah cukup bagus. Cuma memang ada beberapa yang pembenahan, seperti kemarin kan ada teman-teman kita yang bercerita di desa dia didata disabilitas, tapi ternyata setelah sampai tidak masuk, kan TPS tidak masuk ke dalam data disabilitas itu. Jadi mungkin ada pembenahan sedikit lah. Sebenarnya untuk mulai dari pendataan kan sebenarnya sudah bagus itu, tapi dalam implementasi di TPS dan sebagainya itu kan mungkin yang harus ada pembenahan sedikit mungkin di situ. Ya. Ini menjadi catatan kami. Kemarin kita sudah bertemu dengan teman-teman dari seluruh komunitas difabel di Temanggung dan kami menerima banyak sekali masukan yang ini mudah-mudahan akan memperbaiki langkah kita ke depan untuk mengakomodir hak dari teman-teman difabel. Oke, nah ini terkait tadi Mas Nanang sudah menyebut TPS nih. Jadi terkait teman-teman difabel, selain kita berbicara inklusivitas, tentu kita juga berbicara tentang aksesibilitas. Nah, aksesibilitas di TPS khususnya pada hari pemungutan suara sudah sebaik apa menurut Mas Nanang? Apakah masih ada kesulitan-kesulitan teman-teman di berbagai daerah di Temanggung ini terkait mengakses TPS di hari pemungutan suara? Ya, kalau di TPS sendiri Mas, mungkin kan karena sudah diinstruksikan gitu, TPS itu kan harus inklusi ramah disabilitas. Mungkin ada beberapa TPS yang mungkin memang itu terpaksa harus di situ sehingga tidak ramah disabilitas. Mungkin ada beberapa TPS karena ada teman-teman yang mungkin ketika masuk TPS kursi rodanya nggak masuk kan, mungkin ada beberapa itu. Cuma kalau dilihat di beberapa garis besar itu sudah bagus, cukup bagus itu.
Tapi mungkin itu perlu ada gambaran lagi. Malah kami yang agak menjadi perhatian kami itu dari rumah menuju ke TPS-nya, Mas. Mungkin kalau TPS-nya oke lah, TPS-nya oke, mungkin sudah ramah disabilitas, mungkin TPS-nya sudah seperti itu. Cuma kendalanya itu teman-teman disabilitas yang dia tidak bisa mungkin jalan atau dia pakai kursi roda atau sebagainya, untuk menujunya ke TPS-nya itu, Mas. Mungkin kan jaraknya jauh gitu, jaraknya jauh. Mungkin dari dusun 1 ke dusun 2 gitu kan jaraknya, apalagi yang mungkin daerah-daerah yang masih pedalaman itu kan agak jauh lah, sehingga kan itu yang menjadi kendala juga partisipasi teman-teman untuk ikut memilih. Mungkin untuk TPS bagi saya untuk di Temanggung sendiri sudah bagus, kalau di Kecamatan Temanggung itu sudah bagus. Di beberapa kecamatan mungkin masih ada yang mungkin dia harusnya di TPSA, tapi karena di TPSA itu tidak bisa terkendala sehingga pindah ke TPSB yang mungkin itu menjadi TPS darurat ya, dadaan atau TPS dadaan mungkin, yang itu mungkin jadi tidak akses untuk teman-teman disabilitas. Mungkin TPS satunya itu tadi ditunjuk udah ramah nih disabilitas karena ada penyempitan TPS, ada pengurangan TPS itu kan pilkada kan gitu, itu ada pengurangan TPS sehingga tadinya ini sudah bagus ramah disabilitas, karena dipindah ke TPS yang lain jadinya jadi nggak ramah kan gitu. Jadi itu pengamatannya Mas Nanang, masih ada beberapa titik di mana TPS kita ini kurang ramah terhadap difabel ya. Walaupun memang secara regulasi kita sudah ada jaminan untuk membuat TPS yang ramah disabilitas. Bahkan dalam bintek-bintek kita kepada teman-teman Badan Etok ini selalu kita tekankan bagaimana pembentukan atau pembuatan TPS ini memperhatikan aksesibilitas bagi teman-teman disabel, tapi ternyata realitanya masih ada beberapa titik yang ditemukan. Ini tentunya menjadi catatan kami untuk melakukan monitoring yang lebih efektif lagi ke depan, memastikan TPS-TPS khususnya yang memang ada pemilih difabel di areanya ini benar-benar ramah. Ya, ini terima kasih nih masukannya Mas Nanang. Karena kalau tidak ada laporan seperti ini kita juga belum mendengar adanya permasalahan bahwa ketentuan aksesibilitas ini ternyata belum optimal di lapangan. Nah ini harapan kita dengan kita nanti bergandeng tangan antara KPU dengan PPDI, hal-hal ini nanti bisa kita siapkan lebih matang lagi di pemilu berikutnya. Baik, terima kasih Mas Nanang, dan kita masih akan lanjutkan lagi bincang-bincang bersama Mas Nanang. Teman pemilih jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Hai teman pemilih, tahu nggak sih, gerakan peduli lingkungan itu bisa dimulai dari kantor loh. Yuk simak tips hemat energi ala KPU Temanggung. Gunakan AC secara bijak seperlunya. Optimalkan sirkulasi udara melalui pintu dan jendela. Matikan lampu jika sudah tidak digunakan. Optimalkan akses cahaya melalui pintu dan jendela. Matikan seluruh perangkat elektronik setelah selesai digunakan. Cabut kabel perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan. Budayakan berangkat dan pulang kerja menggunakan sepeda atau angkutan umum. Gunakan termos untuk meminimalisir penggunaan kompor maupun dispenser untuk memanaskan air. Matikan keran air setelah selesai digunakan. Jangan sisakan air minum, pastikan sudah dihabiskan sebelum pulang kerja. Baik teman pemilih, kembali bersama saya Muhammad Bagus Pratomo di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi, dan mari kita lanjutkan lagi bincang-bincang bersama Mas Nanang Arianto, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Temanggung. Tadi Mas Nanang sudah menyampaikan beberapa masukannya untuk kita, kaitannya tadi dengan aksesibilitas, bahwa ada beberapa titik yang memang masih belum ideal, dan tadi ada harapan dari Mas Nanang mengenai kemudahan akses para teman-teman difabel dari rumah ke TPS itu ya. Ini yang mungkin
selama ini belum diperhatikan secara detail dan kita perlu menggandeng pemerintah desa tentunya untuk itu. Bagaimana teman-teman difabel dan kelompok rentan lainnya bisa dimudahkan untuk datang ke TPS itu ya dari rumahnya masing-masing. Nah, Mas Nanang, ini yang menarik adalah data partisipasi pemilih difabel di pemilu dan pilkada terakhir di Kabupaten Temanggung. Ini memang persentasenya masih relatif rendah ini ya. Kita harus jujur bahwa pemilih difabel di Temanggung ini partisipasinya masih perlu kita tingkatkan. Bahkan di pilkada kemarin ini hanya sampai di kisaran 35% saja. Ini kira-kira penyebabnya apa, Mas Nanang, kalau pengamatannya Mas Nanang di lapangan dengan teman-teman? Ya, kalau pengamatan kami Mas Bagus itu kan, yang pertama karena kurang kepercayaan teman-teman disabilitas dengan yang calon yang mau dipilih Mas Bagus biasanya itu. Yang kedua, kurangnya informasi kepada teman-teman. Itu. Yang ketiga biasanya akses jalan yang tadi kami sampaikan dari rumah ke TPS itu agak sulit sehingga ada penurunan presentase pemilih di masing-masing kecamatan itu. Ya mungkin salah satu solusinya mungkin ada beberapa hal. Yang pertama mungkin seperti tadi sosialisasi itu, yang kedua informasi tatap muka itu agar lebih instan lagi, yang ketiga mungkin tadi disampaikan Mas Bagus juga perlu menggandeng pemerintah desa untuk mobilitas teman-teman disabilitas dari rumah ke TPS gitu. Oke, ini tadi hal-hal teknis yang harus kita lakukan ya, kita upayakan ya. Jadi menarik nih memang khususnya di pemilu kemarin. Ketika partisipasi pemilih kita secara umum ini meningkat gitu ya, artinya bahkan kita mencapai rekor sepanjang penyelenggaraan pemilu pilkada di Kabupaten Temanggung kemarin di pemilu 2024 kita mencapai angka 90,44% dan ini dinyatakan tertinggi terbaik di Jawa Tengah. Tapi ya itu tadi bahwa untuk pemilih difabelnya ternyata persentasenya masih di bawah 50%. Maka harapan besar kita adalah ke depan angka partisipasi teman-teman difabel ini bisa kita tingkatkan. Bukan tidak mungkin Temanggung nanti partisipasinya akhirnya secara umum bisa lebih tinggi lagi, entah mencapai 95% atau lebih tinggi gitu ya. Ini cita-cita dan mimpi kita gitu. Nah, kemudian yang menarik tadi Mas Nanang sampaikan ada nih ternyata ketidakpercayaan teman-teman terhadap para peserta ya yang mengikuti kontestasi ini. Kalau dari pencermatannya Mas Nanang sendiri, sebanyak apa sih baik itu capres, cagup, cabub, caleg yang kemudian dalam program kerja dan visi misi yang ditawarkan ini menyentuh terkait kepentingan teman-teman difabel? Apakah memang seminim itu sehingga teman-teman difabel kepercayaannya rendah terhadap para calon pemimpin mereka? Atau sebenarnya sudah banyak yang mention terkait hak-hak difabel di visi misi program mereka? Kalau selama ini ya Mas Bagus, jadi dari kami sendiri mungkin ada beberapa mungkin dari capres yang sudah menyampaikan visi misi dan sebagainya, itu dari cagup, cabub itu kan sudah ada beberapa. Cuma kadang visi misi yang disampaikan itu kurang mengena di kami gitu loh, kurang mengena di kami sehingga seperti kami pun seakan-akan ini cuma penyampaian saat kampanye ini kan gitu. Ya. Wah, ini penyampaian saat kampanye ini mungkin nanti juga setelah jadi beda lagi kan gitu. Jadi masih ada mindset teman-teman disabilitas yang masih berpikiran seperti itu Mas Bagus, sehingga paling itu cuma sekilas seperti angin lalu disampaikan sudah jadi berlalu kan gitu. Jadi kepercayaan teman-teman itu sehingga sangat-sangat berkurang, mungkin karena dulu mungkin juga pernah kita percaya dengan beberapa dari pilihan presiden, terus pilihan gubernur sampai bupati. Mungkin kan kita juga dulu pernah mendengarkan beberapa visi misi mereka yang tadinya mendukung disabilitas tapi ternyata sampai sekarang belum mendukung gitu kan, sehingga mungkin mereka pun juga ada rasa putus asa tersendiri Mas Bagus gitu kan. Wah, masa sih mereka juga akan menjalankan apa yang disampaikan mereka kan gitu. Makanya
untuk menumbuhkan rasa mereka percaya lagi dengan calon yang mau mereka pilih, itu kan juga perlu penguatan lagi Mas Agus. Jadi butuh keyakinan yang lebih lagi untuk meyakinkan teman-teman, karena tidak cukup dari kami saja sebenarnya, karena teman-teman itu akan lebih senang ketika mereka itu didatangkan dikumpulkan, mungkin dari calonnya itu langsung menyampaikan langsung kepada mereka gitu. Itu mungkin akan lebih jadi penyemangat sendiri gitu. Selama ini kebanyakan hanya tim sesnya yang sowan gitu ya. Oke. Baik. Ini pemilu sudah berjalan kesekian kalinya, pilkada juga gitu ya. Apakah teman-teman difabel merasakan ada manfaat atau realisasi yang nyata, yang signifikan untuk perubahan bagi teman-teman gitu ya? Artinya khususnya Temanggung lah. Apakah Temanggung ini dari pilkada ke pilkada sekarang sudah dirasakan makin ramah disabilitas, atau ya tadi stagnan saja sehingga teman-teman ada keputusasaan, wah kayaknya pemimpinnya berkali-kali ganti, teman-teman haknya tidak semakin baik gitu dirasakan? Kalau yang kami rasakan untuk perjalanan ke sini ya Mas Bagus, itu sangat bagus sekali. Sangat bisa kami rasakan kemanfaatannya. Jadi seperti sekarang pun Temanggung kan juga slogannya juga sudah bagus gitu, Temanggung untuk semua. Jadi di situ juga ada inklusinya gitu kan, ada inklusinya untuk teman-teman gitu kan. Dan sekarang yang dulu kita mencari sekolahan itu agak kesulitan, sekarang itu lebih mudah Mas Bagus gitu. Jadi lebih mudah, mulai dari masuk SD, SMP, SMA, SMK itu kita lebih mudah untuk masuk sekolah itu. Jadi kita tidak kesulitan lagi untuk mencari sekolahan. Jadi mungkin dulu disabilitas itu cari lulusan SMA itu aja sulitnya minta ampun. Sekarang sudah lebih mudah. Jadi sudah banyak, jangankan lulusan SMA, kuliah pun juga sudah ada itu. Jadi termasuk kesehatan pun juga sekarang untuk teman-teman disabilitas kan juga mendapat prioritas untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Jadi terus ada beberapa di kesehatan, di pendidikan, terus di pekerjaan itu kan kita juga sudah mendapatkan banyak sekali fasilitas yang lebih mudah gitu loh. Itu kan juga mulai proses dari pemilu ini Mas Agus. Jadi ketika pimpinan yang memimpin itu kok dia peduli dengan teman disabilitas, itu kan mesti apa yang menjadi peraturan dan keputusan beliau itu mesti mendukung dengan teman-teman disabilitas. Jadi artinya sebenarnya implementasi di lapangan, realisasinya ini sudah semakin baik gitu ya. Ada kebijakan-kebijakan, produk-produk politik yang dirasakan semakin bermanfaat untuk teman-teman difabel, baik yang ini bentuknya regulasi di tingkat pusat sampai di daerah, yang ini dirasakan nyata manfaatnya oleh teman-teman difabel. PR-nya tinggal bagaimana kita mensosialisasikan ini dengan lebih efektif agar teman-teman akhirnya kesadarannya makin besar bahwa harus ikut aktif dalam pemilu, pilkada, dan nyatanya itu merubah hidupnya semakin baik lagi. Ini PR kita berarti untuk bisa mensosialisasikan, mewujudkan kesadaran politik yang lebih baik lagi di tengah-tengah teman-teman difabel. Baik, dan kemarin KPU sudah berupaya untuk semakin baik lagi juga ke depan dalam melayani teman-teman difabel. Kita kemarin mengumpulkan 12 wadah teman-teman disabel. Ini baik dari organisasi, komunitas, lembaga pemerintah, sampai bahkan pondok pesantren gitu ya. Kemarin pondok pesantren Tunarungu kita undang dalam rangka kita ingin mengumpulkan banyak masukan, aspirasi yang bisa kita akhirnya nanti meningkatkan pelayanan untuk teman-teman. Kira-kira apa yang bisa nanti kita upayakan bersama? Hal-hal yang bisa kita lakukan bersama Mas Nanang antara KPU dengan teman-teman. Mungkin upaya yang bisa kita lakukan Mas Bagus kepada teman-teman karena dengan kondisi disabilitas itu kan, dengan kondisi perbedaan disabilitas itu juga beda penanganannya. Mungkin kemarin pas KPU mengundang semua organisasi disabilitas, itu adalah langkah awal untuk menuju inklusivitas yang lebih bagus.
Karena ketika KPU mengundang semua disabilitas, KPU pun juga akan mendengarkan masing-masing keluhan dari masing-masing disabilitas itu sendiri, termasuk dari rungu wicara dia punya keluhan sendiri gitu kan, mulai dari fisik dia punya keluhan sendiri, netra punya keluhan sendiri, sehingga nanti KPU pun juga akan harapan kami KPU itu nanti juga bisa memetakan tersendiri, oh disabilitas rungu wicara cara penanganannya seperti ini, terus disabilitas fisik cara penanganannya seperti ini, disabilitas netra cara penanganannya seperti ini. Jadi nanti seperti KPU sendiri punya gambaran, tidak mungkin kan semua disabilitas disamakan gitu dengan kondisi disabilitas menjadi disamakan, tidak. Jadi karena kadang ada dengan kondisi disabilitas, oh mungkin seperti saya amputasi tangan dengan amputasi kaki kan tetap beda meskipun namanya disabilitas fisik kan gitu, itu kan tetap beda. Amputasi tangan 1 dengan amputasi tangan 2 itu kan juga beda lagi gitu. Jadi tetap nanti pun kita dalam sosialisasi agar nanti pemilih disabilitas itu semangat dalam memilih, itu tetap nantinya masing-masing organisasi ini itu tetap nantinya dilibatkan terus. Gitu. Jadi masing-masing komunitas ini tetap nantinya dilibatkan. Insya Allah. Dengan sudah digandengnya teman-teman, kita libatkan dari semua wadah tadi. Kalau di waktu yang lalu partisipasi teman-teman difabel baru 35%, kira-kira angka persentase yang relevan untuk pemilu berikutnya, targetnya berapa kita nih Mas Nanang? Setidaknya bisa 50% ke atas lah Mas kita. Jadi optimis kita. Optimis ya. Jadi ketika teman-teman itu sudah dilibatkan, semua organisasi sudah dilibatkan, mereka akan tumbuh semangat gitu. Akan tumbuh semangat untuk ngajak teman-teman yang lain agar mereka itu juga ikut partisipasi dalam pemilu gitu. Jadi yang tadinya cuma 35% itu mungkin di pemilu kedepannya kita 50% lebih gitu. Bisa. Baik, ini jadi target kita bersama, angka Parmas difabel di atas 50%. Kita akan wujudkan, bismillah ya. Baik, dan mungkin ada harapan-harapan yang ingin disampaikan Mas Nanang ke depan, khususnya kondisi hari ini Indonesia dan Temanggung, Jawa Tengah juga, bagi teman-teman difabel, apa harapan ke depannya? Kalau harapan dari kami Mas Bagus, yang pertama kami ingin berharap khususnya di Kabupaten Temanggung sendiri itu menjadi kabupaten yang benar-benar inklusi. Jadi kami tidak mendapatkan diskriminasi lagi, kami tidak mendapatkan semacam pengucilan gitu kan, tapi kami juga diakui di Temanggung. Mulai dari pekerjaan, mulai dari pendidikan, mulai dari kesehatan, dan hal-hal yang lain. Sehingga kami di Kabupaten Temanggung ini benar-benar merasa ada dan berharga. Gitu. Karena dengan kondisi kami, dengan kondisi yang mungkin kami ini dianggap kekurangan, ada kekurangan, tapi ketika kami diberi kesempatan, kami diberi peluang untuk melakukan, pasti kami ini mampu dan pasti kami ini bisa. Jadi harapan kami Kabupaten Temanggung yang visi misi sekarang ini ada inklusi, itu benar-benar menjadi Temanggung yang inklusi, yang ramah untuk teman-teman disabilitas. Semoga harapan-harapan tadi diijabah oleh Allah dan juga didengarkan oleh para pemimpin kita gitu ya. Tadi harapan besar para teman-teman difabel bagaimana kondisi daerah dan negara kita ke depan terus semakin ramah untuk disabilitas gitu ya, dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada teman-teman difabel. Terakhir, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Mas Nanang kepada teman-teman difabel di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung atau juga masyarakat yang di lingkungannya ini ada tinggal teman-teman difabel di sana. Ada pesan yang ingin disampaikan? Pesan-pesan sedikit mungkin Mas Bagus untuk teman-teman disabilitas yang ada di Kabupaten Temanggung. Yakinlah dengan kondisi kita yang sekarang ini, Allah itu Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, itu tidak mungkin memberikan cobaan yang berat buat kita. Di balik kekurangan, keterbatasan pasti ada kemampuan yang lebih, dan yakinlah kehidupan kita akan jauh lebih baik, akan jauh lebih bermakna ketika kita terus semangat. Dan ketika nanti kita ada pemilu lagi, jangan golput, tetap kita pilihlah calon-calon yang memang mendukung
teman-teman disabilitas. Baik, luar biasa. Terima kasih Mas Nanang untuk rawuhnya, Sama-sama. untuk hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman pemilih semuanya. Amin. Dan nanti kita tunggu lagi rawuhnya di edisi yang lain, Mas Siap. Nanang. Ya, gitu. Baik, teman pemilih semua, demikianlah akhir dari kebersamaan kita di Obsesi kali ini. Dan melalui tayangan ini kami ingin menyampaikan pesan bahwa bagi KPU suara Anda semua sama berharganya. Termasuk teman-teman difabel, kami butuh kontribusi Anda, kami butuh suara Anda untuk kemajuan bangsa dan daerah kita. Nantikan terus Obsesi edisi selanjutnya hanya di channel KPU Kabupaten Temanggung. Saya Muhammad Bagus Pratomo, saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.